Kisah inspiratif dengan judul Saya Membutuhkan Misa Suci. Bulan Mei di tahun 1922, pada suatu sore di musim dingin setelah hujan salju yang lebat, Pader Pio sedang duduk di dekat perapian di ruang tamu biara, kusuk dalam doa. Sekonyong-konyong ada seorang lelaki tua yang mengenakan jubah kuno yang masih umum digunakan oleh petani di Italia Selatan pada masa itu. Dia duduk di sampingnya. Pader Pio dalam hati merasa heran. Bagaimana caranya orang ini bisa masuk ke biara saat malam, padahal semua pintu terkunci. Pader Pio bertanya kepadanya, "Siapakah engkau? Apa yang engkau inginkan?" Orang itu menjawab, "Pader Pio, saya Pietro di Mauro, anak Niccolo yang dijuluki Pre Coco." Kisahnya lebih lanjut, "Saya meninggal di biara ini pada tanggal 18 September tahun 1908 di kamar nomor 4. Saat tempat itu masih merupakan rumah sederhana. Suatu malam saat di kamar saya tertidur dengan cerutu yang menyala. Cerutu itu menyulut kasur dan saya mati karena lemas dan terbakar. Saya sekarang masih di api penyucian. Saya membutuhkan misa suci agar bisa dibebaskan. Tuhan mengizinkan saya datang dan meminta bantuanmu." Pader Pio kemudian menjawab, "Yakinlah bahwa besok saya akan merayakan misa untuk pembebasanmu." Pader Pio bangkit dan mengantarnya ke pintu biara sehingga dia bisa pergi. Pader Pio tidak menyadari saat itu bahwa pintu telah terkunci dan tertutup. Pader Pio membukanya dan mengucapkan selamat jalan. Cahaya bulan menerangi halaman yang tertutup dengan salju. Setelah sosok orang itu hilang dari pandangannya, Pader Pio merasa heran dan juga merasa takut. Dia menutup pintu dan masuk kembali ke dalam ruang tamu dan jatuh pingsan. Beberapa hari kemudian, Pader Pio menceritakan pengalamannya itu kepada Pader Paulino. Keduanya kemudian memutuskan untuk pergi ke balai kota, di mana mereka dapat melihat buku catatan kematian di tahun 1908. Mereka menemukan informasi bahwa pada tanggal 18 September tahun itu, seorang bernama Pietro di Mauro memang benar meninggal dunia karena luka bakar dan sesak nafas di kamar nomor 4 dalam biara tersebut, yang kemudian berubah menjadi rumah bagi tunawisma. Nah teman-teman, cerita yang berjudul Saya Membutuhkan Misa Suci ini menginspirasi saya untuk makin menghargai dan melayani misa suci sebaik-baiknya. Terima kasih sudah mendengarkan catatan harian Ati Margono.